Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, kembali kita berjumpa pada saat ini lewat persekutuan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu sebagai bahan khotbah di minggu ke-19 setelah Trinitatis di tanggal 10 Oktober tahun 2021, yang diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-23, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak aku langgar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kala semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita saat ini adalah Allah yang tidak pernah berubah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah Ayub bukan lagi kisah yang asing bagi kita. Kisah Ayub menceritakan situasi kehidupan seorang manusia yang pernah hidup di tengah dunia ini, yang tinggal di tanah Uz, Mesopotamia. Dia adalah seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Ayub disebut sebagai orang yang paling kaya dari semua orang pada masa itu. Ia memiliki harta yang berlimpah dan disempurnakan dengan kehadiran anak dan istri yang melengkapi kebahagiaannya. Namun suatu ketika, kebahagiaan itu sirna seketika akibat berbagai pergumulan yang datang silih berganti, di mana Ayub harus rela kehilangan seluruh harta dan anak-anaknya. Tak hanya itu, ia juga harus mengalami suatu penyakit di sekujur tubuhnya. Bahkan di tengah derita yang ia rasakan, istrinya menyarankan agar Ayub mengutuki Tuhan. Namun Ayub tidak melakukannya. Selain itu, 3 orang sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar, yang seharusnya memberikan dukungan atas musibah yang dialami oleh Ayub, malah mereka berkata bahwa semua cobaan itu adalah akibat dari dosa-dosa Ayub. Padahal pencobaan yang dialami oleh Ayub adalah perbuatan iblis, dan semua itu terjadi atas sepengetahuan Tuhan. Semua yang terjadi pada Ayub sepertinya sudah menjadi tanda-tanda dari akhir segalanya. Bayangkan, dari seorang yang kaya raya, ia berubah menjadi seorang yang paling miskin dan yang paling menderita. Hanya 1 orang saja sahabatnya yang bernama Elihu yang hadir memberi topangan bagi Ayub agar Ayub tetap setia kepada Tuhan Allah. Saudara yang terkasih, kita dapat membayangkan betapa hancurnya perasaan Ayub karena pergumulan yang terjadi saat itu. Sungguh semuanya itu terjadi di luar akal pikiran manusia.
Jemaat Kristus, kini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Seandainya kita di posisi Ayub, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tetap setia dan percaya hanya kepada Tuhan saja? Atau apakah akan meninggalkan Tuhan dan mencari jalan pintas? Kiranya kita tetap menjadi pribadi yang setia, walau apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kita akan selalu berharap akan pertolongan Tuhan semata. Sebagaimana Ayub yang benar-benar mengakui kuasa Allah dalam hidupnya, sehingga ia masih mampu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara terkasih, sungguh luar biasa keteguhan iman Ayub yang masih setia mengakui kuasa Allah. Dan itulah yang kita simak dari khotbah minggu ini, yang membimbing kita untuk benar-benar percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah berubah. Saudara terkasih, ada sebuah ungkapan yang berkata demikian, hidup selalu berubah. Ungkapan itu dibuktikan dengan setiap detik waktu yang terus berputar, menunjukkan terjadinya suatu perubahan. Dari hari ke hari, kita selalu merasakan benar bahwa hidup ini selalu berubah. Demikian dengan sebuah pendapat dari seorang filsuf yang bernama Plato. Ia pernah berkata demikian, tidak ada yang tetap, segala sesuatu akan mengalami perubahan. Saudara terkasih, ungkapan tersebut sungguh benar adanya. Zaman mengalami perubahan, pengetahuan semakin berkembang, dan gaya hidup manusia juga berubah. Dari tampilan fisiknya, manusia tidak selamanya dapat hidup agar tetap awet muda. Suatu saat, ia pasti menjadi tua. Demikian pula dengan sifat dan perilaku manusia kadangkala berubah-ubah. Jika hari ini seseorang dikenal sebagai orang yang baik, mungkin besok atau lusa dia sudah berubah menjadi orang yang jahat. Demikian sebaliknya. Seperti dunia yang selalu berubah di telan masa, tidak ada yang kekal, semuanya bersifat sementara. Demikianlah dunia ini dan manusia itu sendiri yang sering berubah-ubah. Saudara yang terkasih, dalam kesusahan yang dialami oleh Ayub, ia berani menyaksikan bahwa Tuhan Allah mengetahui segala hal yang ada dalam kehidupannya. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan Allah sungguh mengetahui siapa kita. Ia tahu dan mampu menetapkan jalan kehidupan kita. Bahkan sebelum kita ada di tengah dunia ini, Tuhan telah mengetahui siapa kita dan apa yang belum dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tahu. Bahkan apa yang tidak pernah kita ketahui tentang diri kita sendiri, Tuhan lebih dahulu mengetahuinya. Tidak ada jalan hidup kita yang tersembunyi dari Tuhan. Walau kadangkala kita berupaya untuk bersembunyi darinya, namun Tuhan selalu ada dan mengetahui segala yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan segala yang kita alami dalam hidup ini adalah suatu proses yang Tuhan sediakan untuk menguji kita. Ibarat emas yang dilebur agar menjadi emas yang murni. Demikianlah proses perjalanan kehidupan kita. Tuhan mau agar kita tampil bagaikan emas yang murni. Namun, kemurnian emas hanya dapat diketahui dengan cara meleburnya dengan api yang sangat panas. Di saat emas yang dibakar itu sudah mencair, maka berbagai kotoran yang melekat padanya seperti debu, karat, dan unsur logam lainnya akan naik ke permukaan yang kemudian dibuang. Demikianlah proses pengujian yang dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya diperoleh emas yang benar-benar murni. Saudara yang terkasih,
Demikian halnya yang sering dialami oleh orang percaya. Ada kalanya api yang panas itu berupa tantangan dan pergumulan, ancaman atau berbagai godaan duniawi datang silih berganti seolah-olah ingin menghancurkan kita. Namun anggaplah itu sebagai ujian yang mengukur kemurnian iman kita. Sehingga walau tantangan itu hadir, maka seperti Ayub, kita akan tetap setia mengikut jejak langkah Allah. Tidak akan menyimpang, namun senantiasa menghidupi firman-Nya. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-11, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saudara terkasih, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang hidup, yang maha kuasa, Tuhan yang tak dapat dibatasi oleh apapun juga, baik ruang atau waktu, atau kekuatan apapun juga. Tuhan Allah tidak pernah berubah. Dan juga segala yang ada di dalam dirinya tidak pernah berubah. Kuasanya tak pernah berubah. Kasihnya tak pernah berubah. Janjinya tak pernah berubah. Kuasanya berlaku sejak dari dulu kala, sekarang dan kekal untuk sampai selama-lamanya. Kasihnya juga tak pernah berubah. Ia tetap setia pada janji-janjinya dan tetap tak berubah sampai selama-lamanya. Pembuktian akan Allah yang tak pernah berubah telah terlihat dengan jelas melalui kehidupan Ayub, di mana pada akhirnya keadaan Ayub dipulihkan dengan segala kelimpahan dan kebahagiaan. Demikianlah kita semua yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Tetaplah mengarahkan pandangan imanmu kepada Allah yang tak pernah berubah itu. Yakin dan berharaplah hanya kepada Tuhan Allah saja, bahwa Dia yang telah memulihkan Ayub, Dia jugalah yang pasti memulihkan kehidupanmu, sehingga kita beroleh kebahagiaan dan sukacita yang abadi. Saudara yang terkasih, sejajar dengan tema khotbah minggu ini, ada sebuah kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang keberadaan Allah dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah. Ada seorang pria yang datang ke sebuah salon untuk mencukur rambutnya. Di saat tukang cukur mulai bekerja, maka mereka berdua pun terlibat dalam sebuah perbincangan yang amat menarik dengan membahas tentang kuasa Allah. Lalu si tukang cukur mulai berkata bahwa dia dulunya adalah seorang Kristen yang rajin beribadah. Namun akhirnya suatu saat hidupnya berubah. Ia menjadi seorang yang ateis, yang tidak percaya lagi dengan Tuhan. Apa yang membuat dia menjadi seorang yang ateis? Karena ia melihat ada begitu banyak penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Dan semua itu begitu sulit untuk ia hadapi. Dan dia juga melihat ada begitu banyak orang-orang yang menderita. Ada begitu banyak orang-orang yang miskin. Ada begitu banyak orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Hidup terlantar. Tukang cukur itu berkata demikian. Jika benar Tuhan itu ada, pasti tidak akan ada orang yang sakit, tidak akan ada orang yang menderita, tidak akan ada orang yang jahat, dan tidak akan ada orang yang hidup dalam pergumulan. Mendengar itu, pria yang sedang mencukur rambutnya di salon itu tidak meresponnya dengan berbagai argumentasi. Ia hanya berkata, "Saya kira pemahamanmu itu sangat keliru. Tapi tunggu saatnya, aku pasti akan membuktikan kepadamu bahwa Tuhan itu ada." Itulah yang ia sampaikan. Singkat cerita, setelah rambutnya selesai dicukur, pria itu melihat bahwa tepat di depan salon itu ada seorang pria gelandangan dengan penampilan yang terkesan jorok, dengan rambut, kumis, dan jenggot yang panjang yang tidak terurus.
Lalu pria itu berkata kepada tukang cukur itu, "Kamu tahu, saya ingin menyampaikan sesuatu, bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada tukang cukur." Mendengar itu, tukang cukur itu pun langsung menyanggahnya, dan dia berkata, "Bagaimana mungkin kamu berkata tidak ada tukang cukur? Bukankah saya baru saja mencukur rambutmu?" Lalu pria itu berkata, "Ya memang benar tidak ada tukang cukur. Jika seandainya ada tukang cukur, mana mungkin ada orang yang rambutnya gondrong, kotor dan tak terurus seperti gelandangan itu." Sambil menunjuk ke arah gelandangan yang rambutnya gondrong itu. Kemudian tukang cukur itu kembali membantah dan dia berkata, "Tukang cukur ada. Yang salah adalah kenapa orang itu yang gondrong rambutnya itu tidak mau datang ke tukang cukur. Itu salah dia sendiri. Seandainya ia mau datang, pastilah rambutnya itu akan dipotong sehingga dia tidak akan gondrong lagi dan tampilannya pasti akan rapi kalau dia datang kepada tukang cukur." Lalu pria itu sambil tersenyum, dia menjawab, "Nah, itulah jawabanku buatmu. Dari pernyataanmu tadi yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Benar apa katamu, tukang cukur tetap ada. Dan orang yang gondrong rambutnya juga tetap ada. Namun yang salah bukan tukang cukurnya. Yang salah adalah kenapa orang yang gondrong rambutnya itu tak mau datang ke tukang cukur supaya rambutnya dicukur. Demikianlah keberadaan Tuhan. Yang pasti kamu harus tahu bahwa Tuhan itu ada. Namun manusia terlalu egois, sering menyalahkan Tuhan dan tidak mau datang kepada Tuhan. Akhirnya hidupnya semakin menderita. Seandainya ia datang kepada Tuhan, hidupnya pasti akan diubahkan. Ia akan diberikan pemulihan. Itulah yang sebenarnya. Akhirnya tukang cukur itu pun tersadar bahwa selama ini ia sudah salah. Dengan pemahamannya mengatakan Tuhan itu tidak ada. Sebenarnya dia yang selalu menjauh dari Tuhan. Lalu sejak itu ia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan mulai rajin kembali beribadah. Saudara terkasih, demikianlah karakter manusia yang begitu mudahnya menyalahkan Tuhan ketika masalah dan pergumulan datang menerpa hidupnya. Dengan angkuhnya manusia itu sering berkata bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak setia, Tuhan itu tidak konsisten, Tuhan itu selalu berubah-ubah. Dan pada akhirnya manusia mungkin akan berkata Tuhan itu tidak ada. Jemaat Tuhan, semua itu akan terjadi jika kita tidak mau datang kepada Tuhan. Namun saat ini, kita semua diingatkan agar kita datang kepada Tuhan. Seperti Ayub yang tetap percaya kepada Tuhan Allah, sehingga hidupnya dipulihkan. Maka demikianlah kita. Percayalah kepada Tuhan yang penuh kuasa. Percayalah kepada Tuhan yang memiliki rancangan yang terindah bagimu. Percayalah kepada Tuhan Allah yang selalu setia. Tuhan Allah yang tidak pernah berubah, dulu kekal sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, kita harus benar-benar yakin dengan Tuhan Allah yang sungguh mengasihi kita dan yang telah hadir melalui diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kita. Dia adalah Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan yang setia pada janji-janjinya dan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang mau hidup menderita di tengah dunia ini hanya untuk menebus dosa manusia telah menjadi sebuah jaminan bahwa Dia, Allah yang Maha Kuasa dalam Kristus Yesus, akan selalu menyertai hidup kita dan tidak akan pernah berubah. Sebagaimana firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 berkata demikian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan Allah
yang tak pernah berubah, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah, kuasai dan sertailah kehidupan kami. Bimbinglah kami agar selalu percaya kepadamu. Berikanlah kami kekuatan dan kemenangan dalam menghadapi segala yang terjadi dalam kehidupan ini, agar kami selalu datang berseru dan percaya hanya kepadamu saja. Pulihkanlah hidup kami, sebagaimana Engkau telah memulihkan hidup Ayub. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan yang Maha Kuasa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.